Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 9 November 2025, dengan tema Allah Orang Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama. Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita lantunkan Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, Ya Bapa Mahapemah, langit bergema, langit bungalah laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, daya berkumandang, terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, berkati dan urapi tuntun hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan sukacita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas 20. Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Lukas 20 ayat 27 sampai 38, demikian sabdanya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tidak ada kesuksesan yang didapatkan oleh seseorang secara instan atau cepat, pasti melalui sebuah proses. Banyak orang sukses mengawali kesuksesannya melalui kegagalan yang bertubi-tubi. Kunci yang perlu dimiliki bukanlah strategi untuk sukses, tetapi strategi untuk bangkit dari kegagalan, sebab tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Sayangnya, natur manusia atau insting manusia adalah menghindari kegagalan.
Segala penderitaan, segala kesulitan itu dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Padahal kenyataannya semua itu adalah realitas hidup yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu punya keteguhan hati agar dapat terus percaya pada apa yang menjadi pengharapan. Saudara-saudara, pada bacaan kita saat ini, sebelum percakapan, diceritakan ada percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat yang dengan sengaja ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Ahli Taurat memang kelompok yang benar-benar menegakkan pelaksanaan hukum Taurat dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah peristiwa itu disusul muncul kelompok Saduki. Di kalangan pemuka Yahudi, kelompok Saduki merupakan pucuk pimpinan yang menentukan pandangan-pandangan politik atau teologi di sekitar Bait Suci di Yerusalem. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Yang mereka utamakan adalah hidup saat ini. Maka dalam pandangan hal kebangkitan, orang Saduki berbeda pendapat dengan Tuhan Yesus dan juga orang-orang Farisi yang percaya pada kebangkitan. Orang-orang Saduki ini datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mengutip peraturan tentang perkawinan ipar atau perkawinan levirat. Berdasar peraturan itu, orang-orang Saduki membuat suatu cerita tentang seorang perempuan yang berturut-turut punya 7 orang suami. Lalu mereka bertanya, pada waktu kebangkitan di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan ini sebenarnya sebuah ejekan bagi Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kebangkitan, maupun kepada orang Farisi yang percaya pada kebangkitan. Lalu, apa tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehidupan setelah kematian berbeda sama sekali dengan kehidupan di dunia. Tuhan Yesus menolak pandangan egoistik orang tentang kehidupan setelah kematian, bahwa di kehidupan nanti yang terjadi sama seperti di dunia sekarang ini, hanya di sana lebih indah dan segala yang tidak kita dapatkan di dunia ini akan kita peroleh kelak. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa cara hidup manusia pada kehidupan setelah kematian berbeda sama sekali. Di sana orang tidak kawin dan dikawinkan sebab perkembangbiakan beranak cucu tidak lagi diperlukan. Mengapa? Ya, karena kematian sudah dikalahkan, kematian sudah dilenyapkan. Lalu jawaban bagian kedua, Tuhan Yesus merujuk peristiwa semak belukar Musa, di mana Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada zaman Musa, ketiga nama orang yang disebut tadi telah meninggal. Namun, di hadapan Tuhan Allah, ketiganya masih hidup. Hubungan antara Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub tidak terputus oleh karena kematian, sebab Tuhan Allah bukanlah Allah orang-orang mati,
tetapi Allahnya orang-orang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah orang hidup. Relasi Tuhan dengan kita melampaui ruang dan waktu. Bahkan relasi itu tidak akan terpisahkan oleh kematian. Tuhan mendengar setiap doa dan menyaksikan setiap jengkal kehidupan kita. Tuhan juga akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Untuk itu, mari kita lakukan. Pertama, selalu mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita alami atas seizin Tuhan. Dua, berfokus pada hari ini, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kita terima dari Tuhan. Jika tiga hal tadi kita lakukan, maka Tuhan akan menganugerahkan penghiburan dan pengharapan bagi kita. Kita akan dapat sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita saat teduh. Saat teduh cukup. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk dan kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas sapaan firman Tuhan yang telah kami terima. Kami serahkan kehidupan keluarga kami satu persatu, dari kondisi anak-anak kami, para orang tua yang bekerja, demikian juga para lansia dan para anuan, para pensiunan. Kami juga menyerahkan situasi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya perekonomian Indonesia semakin baik, kami dimampukan untuk mengalami kesejahteraan, dan kami merasa cukup dalam segala hal. Engkau berkati para pemimpin bangsa, pekabaran Injil yang selalu digaungkan di muka bumi sampai saat ini, ke penjuru bumi, berkatilah. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kita dengan dasar firman untuk persembahan, yaitu Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban-korbanmu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita haturkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian
Mari kita menghaturkan persembahan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Dan ajarkanlah kami untuk selalu dapat mempersembahkan yang terbaik, khususnya hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.